Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Tetap semangat dan timnas U17 kita baru saja menyelesaikan pertandingan perdana dalam rangka Piala Kemerdekaan 2025 untuk kelompok usia U17. Kita bermain imbang 2-2. Sayang kita tidak bisa memenangkan pertandingan karena gol balasan ketika kita unggul dengan 2-1. Itu gol balasan yang dicetak oleh pemain pengganti dari Tajikistan, Nasrullah, itu terjadi di menit 90 plus 1. Kemenangan yang sudah di depan mata ini akhirnya buyar untuk tim asuhan Nova Arianto. Kita unggul 2 kali sebenarnya, 1-0 dikejar 1-1, 2-1, kemudian jadi 2-2. Artinya ini ada pelajaran penting yang didapat oleh Iputu Panji dan kawan-kawan di saat menghadapi pertandingan pertama melawan Tajikistan, dan ini yang diperlukan oleh Coach Nova, mengevaluasi kelemahan timnya ya untuk bagaimana menuju nantinya, karena golnya kan ada di Piala Dunia U17 di Qatar pada November yang akan datang. Setelah Tajikistan, kita akan memainkan pertandingan melawan Uzbekistan, kemudian terakhir dengan Mali. Sebelum ke sana, saya melihat ya bagaimana penampilan tim U17 kita ini. Saya pikir oke lah ya, memang ada beberapa penyelesaian akhir yang masih kurang, tentunya akan menjadi catatan penting bagi Coach Nova. Tapi anak-anak oke di dalam membangun serangan mereka ya, artinya ketika mereka terkejar dari unggul 1-1 ketika Mirza membuat gol dengan tandukan kepalanya di menit 35, walaupun itu hanya semenit, ada gol balasan lagi dari Tajikistan. Tapi di babak kedua kita bangkit. Kita coba untuk bisa bagaimana menekan, dan akhirnya memang kita dapat gol ya, tandukan kepala lagi dari Fadli Alberto setelah menerima umpan yang matang yang dilayangkan oleh Eisar Yakob Tanjung, sehingga kita bisa membuat gol. Sayang memang kita setelah unggul dengan 2-1 ini, anak-anak kembali mengendorkan tekanan, coba untuk mempertahankan kemenangan ya. Kalau kita terus bisa mempressing mereka, ya Tajikistan tentunya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan kita mengendor yang mungkin seakan-akan puas karena hasil kemenangan sudah depan mata. Ini yang membuat kita gagal untuk meraih kemenangan atau poin penuh dalam pertandingan pertama. Tapi bagi Coach Nova tidak perlu kecewa, saya pikir ya. Jadi ya melihat pertandingan ini kita yang penting tidak kalah ya, walaupun memang ada evaluasi, ada catatan penting untuk laga pertama ini, karena 2 pertandingan ke belakang itu kuat menghadapi 2 tim tangguh ya. Mestinya lawan Tajikistan ini kesempatan bagi kita untuk bisa menang ya. Nova memainkan dengan formasi yang 3-4-3 yang berubah modifikasinya di lapangan, bermain dengan 3-4-2-1 ya, karena ada Fadli Alberto di depan, ada Mirza dan Sahabi Goli yang mendukung di lini serang. Sementara di tengah itu dikomandoi oleh Evandra ya, bersama dengan Eisar Yakob. Di sana ada Nasril juga ikut bermain ya, Alfredo. Sementara di belakang selain penjaga gawang ya Dava Gazemi, ada 4 pemain tentunya, yang ada Fabio, ada Kapten Iputu Panji, Matthew Baker yang ada di sana ya. Sebenarnya ini starting 11 yang oke ya kalau bisa dilihat, tapi tergantung dengan bagaimana bagi Coach Nova untuk bisa memaksimalkan lagi tim yang ada. Ada beberapa pergantian yang dilakukan, tapi kata Nova dia akan coba dengan semua pemain. Cuma hati-hati ya, jangan sampai kita kebobolan banyak gol di saat kita akan menghadapi Uzbekistan tanggal 15 nanti. Kenapa? Karena Uzbek itu pertandingan pertama sebelum kita melawan Tajikistan itu dihajar habis oleh Mali. Ini Mali kan peringkat ketiga di Piala Asia U17, dan mereka sangat bagus. Uzbekistan itu urutan pertama ya, artinya mereka juara U17 ya kemarin. Ya, di saat kita kalah di perempat final walaupun sudah lolos ke Piala Dunia dari Korut dengan 6-0, dan Uzbek menghajar Korut dengan 3-0 di semifinal. Kemudian mereka menghajar juga tuan rumah Arab walaupun bermain dengan 9 pemain.
Dan saya pikir ini Uzbek bisa mengatasi Mali, atau paling tidak imbang pun oke, ini karena Mali kan tim yang kuat juga. Tetapi di luar dugaan justru Uzbek ini dipermak habis, dikalahkan dengan skor yang begitu telak, 5-1. Ini berbahaya buat kita, ya tentunya kita akan selalu berhati-hati melihat pertandingan antara Mali dan Uzbek. Makanya Uzbek akan bangkit pasti dalam pertandingan kedua nanti. Mereka ingin memenangkan pertandingan, dan saya rasa Mali sekarang di atas angin. Bukan tidak mungkin Mali yang bahkan juara di perhelatan Piala Kemerdekaan ini, karena mereka sudah melewati pertandingan yang dianggap itu sangat berat karena menghadapi juara Asia U17 seperti Uzbek. Tapi ketika mereka menang dengan 5-1, saya rasa gelar juara itu sudah depan mata buat mereka. Nah, mereka akan menghadapi Tajikistan. Kalau Uzbek mereka bisa kalahkan dengan skor yang telak, saya pikir Tajikistan itu mereka akan hajar mungkin bisa lebih dari 5 gol. Ya, karena kualitas antara Uzbek dan Tajikistan untuk U17 ini ya masih Uzbek di atas. Nah, melihat Mali ini main dengan sangat cepat, sangat bagus, passing-passing yang oke. Saya rasa Tajikistan akan menjadi makanan empuk buat mereka. Dan dengan 2 kemenangan itu kan pertandingan terakhir tanggal 18 melawan Indonesia. Ya bukan menyepelekan tim kita. Tapi saya pikir dengan Mali memperlihatkan permainan yang luar biasa, bisa membackup Uzbek dengan 5 gol. Mereka punya peluang untuk bisa mengalahkan tim asuhan Nova ini. Tapi tetap kita harus bisa memberikan motivasi, ya, mendukung adik-adik kita ini U17, apapun itu. Siapa tahu dalam pertandingan kedua melawan Uzbek kita juga bermain dengan baik, dan saya pikir ya itu harapan semua ya buat kita ya nantinya ya mempertontonkanlah permainan terbaik bagi tim nasional U17 walaupun Uzbek lebih diunggulkan, tapi kita jangan menyerah, jangan patah semangat untuk menghadapi Uzbek ya. Sama juga dengan kita menghadapi Mali pertandingan terakhir, tetap semangat ya buat Sahabi Goli dan kawan-kawan. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview pertandingan yang berlangsung hasil 2-2 antara Timnas U17 kita menghadapi Timnas atau Tajikistan U17 ya untuk pertandingan perdana di Piala Kemerdekaan. Ini tetap semangat untuk Coach Nova, juga buat adik-adik kita untuk melihat fokus di pertandingan kedua melawan Uzbek pada tanggal 15 yang akan datang. Ciao.